humoris, bagaimana meme ini tuh disebut sebagai kritik tapi dikemas dengan humor, dengan cara yang lain. Itu nggak bisa dilepasin gitu loh. Kayak gimana pun juga kita harus melek teknologi kan. Sekira kita pikir, oh ini udah ujian kebencian nih, itu udah stop di kita aja, nggak usah kita apa-apain lagi. Benar sih. Jadi intinya bijak bersosial media. Hai, halo teman-teman semuanya, balik lagi di Mahasiswa Berbicara. Nah teman-teman semuanya, kali ini aku gak sendirian, aku bersama teman-teman yang lainnya mau membawakan topik yang sangat-sangat menarik. Teman-teman yang nonton di rumah, sebelumnya mungkin perkenalan dulu, aku Devira. Hai, aku Nabila dari Ilmu Politik Angkatan 2022. Halo, aku Haura dari Ilmu Politik juga angkatan 2022. Dan aku Restu sebagai pemandu bersama Devira. Kita apa? Alumni. Kita bisa alumni. Nah, teman-teman semuanya pasti teman-teman pernah ngelihat meme ini, dan juga ini. Kita sebagian besar teman-teman semuanya pasti pernah melihat meme tersebut digunakan oleh banyak sekali orang untuk menyampaikan pesan, kritik, dan juga saran mereka terhadap pemerintah yang sering beredar di media sosial baik Twitter, Facebook, ataupun Instagram. Saat ini meme gak cuman hanya menyampaikan media humor, tetapi juga bisa menjadi media kritik untuk kondisi sosial, ekonomi, budaya, ataupun politik. Nah, hal ini menjadi fenomena yang menarik, terutama bagi kami, mahasiswa dan alumni ilmu politik, di mana hal ini cukup menarik, bisa menunjukkan partisipasi publik teman-teman masyarakat semuanya, sehingga fenomena ini sekiranya bisa kita telusuri lebih dalam ya bersama teman-teman mahasiswa. Karena ada yang menarik nih, Restu, tahu nggak yang UTS kemarin? Iya. Jadi di ini ya, dari mata kuliahnya Ibu Aminah di ilmu pemerintahan lokal ya, itu membahas perpaduan antara dari politik dan digabungkan dengan meme yang ada di media sosial sebagai bentuk kritik ya terhadap pemerintah. Nah, bisa nggak kalian jelasin, sebagai kalian kan kemarin mahasiswa yang abis ngerjain proyek itu ya, gimana nih? Siapa dulu? Mungkin mulai dari aku dulu ya. Jadi kalau menurut aku sendiri sih, meme itu sebenarnya kan udah lama jadi kayak guyon-guyon juga. Cuman baru-baru ini aja kayaknya di era pemerintahan terakhir ya, Jokowi sama Prabowo itu mulai masif lah sebagai kritik. Karena kan kita juga tahu gimana pemerintahan mereka yang agak anti kritik sejauh ini gitu. Jadi caranya untuk gimana ya, untuk kayak kita tuh gak suka loh kalau sama pemerintahan mereka, ya mungkin kita bisa gunain sama meme gitu. Kalau menurut aku sendiri sih bagus ya, karena kan aku lihat juga orang Indo kan juga lucu-lucu ya, orangnya kreatif gitu. Humornya jadi, tinggi ya. Humornya bagus banget. Jadi kayaknya lebih cocok sih untuk pakai meme aja dibanding harus melakukan hal-hal lain gitu. Gitu. Oke, kalau dari aku sendiri sih karena aku basicnya emang humoris ya kayak, jadi aku tuh mencari sesuatu yang dikemas dengan humor tapi ada isinya gitu loh. Nah, as a political student kan kita kan harus perlu peka ya terhadap fenomena yang terjadi di lingkungan kita, terutama tentang kebijakan dari pemerintah dan lain sebagainya. Makanya aku ngelihat meme ini sebagai bentuk kritik yang beda gitu loh daripada kritik-kritik yang lain yang mungkin kalau teman-teman yang lain tuh anggapannya ketika dia berbicara itu mereka langsung turun ke jalan. Kan ada nih teman-teman mahasiswa yang memang tendensinya aktivis gitu. Kalau aku sendiri melihat meme ini sebagai bentuk kritik tapi dengan cara yang lucu. Jadi orang awam pun yang mungkin ketertarikan terhadap politiknya tuh nggak sedalam kita yang memang mahasiswa ilmu politik itu, jadi ikut mau gitu loh, mau melihat, mau berkontribusi seperti ini. Berarti sebagai penyampaian pesan gitu ya. Iya, benar. Dan lebih mudah ditangkap oleh awam gitu. Pasti meme itu memang karena dia berasal dari peristiwa yang lagi hangat-hangatnya ya. Jadi masyarakat tuh lebih mudah gitu. Meme tuh selalu bisa diterima dengan mudah dan cara yang fun kayak gitu. Lebih up to date sih sebenarnya. Apalagi untuk Gen Z, Gen Alpha gitu ya. Konsumsinya kan pasti
udah banyak dari stok gambarnya. media sosial mereka kayak stok meme gitu. Terus karena ya ngepas dari banyak peristiwa politik belakangan ini yang ya mungkin kacau dan mungkin buat spreading lagi gitu ya. Karena kan cara kita untuk mengungkapkan kritik kita kepada pemerintah kebijakannya itu nggak, ya bisa aja sih demo dan mungkin teman-teman ke situ bisa. Cuman kalau misalkan kita pengen cara yang lebih luas itu bisa dari meme. Itu kayak semacam edukasi juga nggak sih buat masyarakat? Lebih cepat penyebarannya gitu ya. Betul. Oh, misal ada meme nih, menurut kalian ya, mungkin ada yang bikin meme itu cenderung tendensinya tuh kayak terlalu ekstrim gitu. Nah mungkin aja nggak sih menurut kalian ada yang ditangkap atau mungkin terkena kasus pencemaran nama baik dan lain sebagainya, karena itu kan terkait dengan UU ITE ya biasanya. Iya, betul. Kalau dari aku sendiri sih di era yang saat ini ya, terutama di rezim ini tuh memang cukup rawan ya meme ini ya. Kalau terlalu strict juga, terlalu ekstrim ya itu bakalan mengancam kita juga sebagai kreator gitu. Makanya sebenarnya meme ini kalau bisa ya dikemas dengan sesederhana mungkin, jangan yang terlalu terang-terangan kayak mengkritik ya. Dalam artian di sini satir ya, lebih ke satir lebih tepatnya ya. Kalau meme sendiri yang sehari-harinya aku konsumsi ini Kak, jadi kan aku tuh juga ngikutin gitu. Memang akun-akun yang khusus buat meme gitu. Contohnya kayak political jokes Indonesia, semua itu lucu-lucu banget sih. Ini bukan promosi ya, tapi Di ini Instagram atau iya di Instagram. Instagram. Iya, itu benar-benar lucu dan up to date banget gitu. Dan dia tuh nggak cuman ngebahas ibaratnya nggak cuman sebagai oposisi saja. Kadang-kadang mereka juga menyuarakan sesuatu yang memang harus baik gitu. Jadi itu cocok banget buat kalian yang selera humornya tinggi. Kalau dari Haura gimana? Kalau aku sendiri sih waktu itu pernah aku baca di X ya, ada yang ditangkap gitu loh, anak ITB kalau nggak salah. Jadi kayak ada bikin meme gitu, aku lupa antara anak ITB atau bukan. Pokoknya emang ada pun juga beberapa akun di X juga kan tahu ya, brutal banget kan X misalnya ngekritisi itu, dan mereka tuh emang ditangkep-tangkepin juga, kayak datengin juga. Jadi kalau menurut aku bener kata Nabila, kalau misalnya boleh kita sebagai kreator, cuman jangan to the point banget lah gitu, karena emang satir mungkin ya. Jadi harus diperhatiin juga sih. Kalian biasanya aktifnya di mana tuh? Aku di media X. sosial? Kalau aku di TikTok sama Instagram sih. Jadi kalau di TikTok mungkin kayak lebih video gitu ya, atau Iya, Balerina cappuccino. iya tahu itu enggak? Itu ada juga loh anomali yang Iya, tahu, tentang Pak. politik. aja. Fuvini atau Fubaba Fuvini? Fubaba Fuvini atau berarti Megatoto ntar Walala dimasukin ya di footage-nya itu, Fubaba Fuvini atau Zero Dagus kayak Square? meme-nya gitu. Iya. Nanti aku kasih Zero Dagus Square atau Lil Bahlil? Anomali LPG. Zero Dagus Square atau Wono Subianto? Anisini Gusini atau Fubaba Fuvini? Fubaba Fufini. Fubaba Fuvini atau Megatoto Walala Tibebe? Fubaba Fufini. Fubaba Fuvini atau Anomali kayak benda digabung manusia tapi di generate AI gitu. AI yang Anisini Gusini atau itu Jin Alpha gitu. Iya Iya awalnya gitu, terus rame di kita juga karena kita kan kepo apaan sih, freak banget awalnya gitu. Terus malah generate kayak Baba Fubini kayak gitu, Anisini Gusini gitu, lucu banget anjir. itu tuh mirip, awalnya tuh kayaknya yang itu loh, tolong papa dikejar tempe. Oh, terus iya, lama-lama iya, kan iya, balerina cappuccino kan ada ya, itu jadi ada goreng gitu. Jadi memang anak-anak TK, anak-anak kecil tuh suka lihat video short gitu. Gen Alpha kan? Ya. brain rot Mereka tuh kayak video-video AI kayak gitu, yang maksudnya kayak tolong papa dikejar tempe, goreng itu lucu banget sih. Kenapa aku udah ketinggalan ya? Kayak maksudnya itu tuh sebuah hal yang freak tapi lucu kan. Padahal kalau zaman dulu kayak gitu, ini apa sih pasti kita skip kan. Kalau mereka tuh kayak kok bagus gitu. Mungkin milenial boomer ke atas gitu nggak paham ya. Maksudnya freak ya. Cuman kalau kita kan kayak oh iya lama-lama lucu ya, apalagi kan. Coba lucu banget. Terus dari TikTok dan apa tadi dari Instagram. TikTok dan Instagram. Kalau di TikTok nih aku ngerasanya lebih banyak dimanipulasi ya. Jadi nggak cuman yang pure guyonan, enggak, tapi kayak kadang-kadang dipelintir, maksudnya diselip-selipin hoax apa segala macam gitu loh. Cuman kalau di Instagram mungkin
kita ngelihatnya Instagram ini orang-orangnya mungkin lebih intelektual ya. Jadi untuk penyebaran hoax tuh memang nggak sebanyak di TikTok kayak gitu. Jadi aku lebih suka di Instagram sebenarnya. Cuman karena aku nih memang sosmed banget ya, Gen-Z banget. Jadi lebih suka ngikutin di TikTok juga. Cuman ya aku sih kalau bener-bener pure nyari meme ya di itu political jokes itu di Instagram. Dia juga ada X-nya. Nah, di dua rezim terakhir ini ya, rezim Jokowi dan juga Prabowo ini kan marak sama buzzer. Betul. Karena sosial media ini emang kayak penyebaran media yang paling cepat dibanding dari berita di TV atau koran dan lain sebagainya, media manapun. Nah, kalian pernah nggak berhadapan sama buzzer gitu? Kalau di X sendiri sih banyak banget ya Mbak, ya benar-benar penyebarannya tuh luas banget. Jadi biasanya kalau di X ya, selama aku pakai X sejauh ini, itu kalau kita ngasih opini pasti kalau kalau bertentangan sama SJW X itu itu iya sih. buzzer. Jadi tuh kadang aku ngebuat aku kayak males ngasih opini juga sih di X, karena kalau opini kita beda kan langsung kayak diserang replay gitu. Jadinya ya itu kebanyakan menurut aku memang X itu justru X sama TikTok sih justru benar-benar tempatnya buzzer banyak banget gitu sih. Kalau Instagram jarang sih. Kalau Instagram nggak semasif itu sih, lebih banyak kan X sama TikTok. Karena penggunanya pun punya karakteristik yang berbeda. Kalau TikTok itu kayak masih mix antara orang-orang yang beralih dari Facebook ke TikTok. Kalau Instagram tuh mungkin dulu mereka Facebook ke Instagram, tapi sekarang itu mereka udah cukup mungkin teredukasi. Kalau X itu yaitu SJW atau teman-teman aktivis itu sangat-sangat Dan mereka lebih keras banyak gitu ya. kontennya itu lebih cenderung ketulisan gitu kan. Kalau di X ya. Kalau TikTok Video edukasi Sama link visual affiliate. gitu. Biasanya link affiliate kan suka. aku sebel banget kayak misalnya ya kebijakan Prabowo gini terus bawahnya link TikTok buat barang-barang lucu. Iya, itu kan kayak nyambung gitu banget kan. ya. Yang nyebelin tuh sebetulnya ketika kita kalau di X ya, kayak mereka tuh kalau misalnya kita punya pendapat yang berbeda, mereka pasti bilangnya gini, wah buzzer. Nah itu. Kalau di TikTok, wah anak sih kayak kalau kita punya beda Dari yang sakit hati kan. Kalau kontra sama rezim gitu ya. Iya pasti kita kayak punya sebutan, mereka punya sebutan untuk kita gitu ya ketika kita berbeda gitu. Kalau di X sih menurutku mereka tuh nggak yang terang-terangan lu anak kayak gitu ya. Cuman mereka tuh argumennya tuh ngotot. Cuman ya kalau dipikir-pikir nggak ada habisnya juga berantem sama mereka gitu loh. Kayak kita punya argumen yang kuat, dia juga gitu. Jadi nggak ada habisnya. Tapi kalau di TikTok kayak kita menyuarakan kebenaran nih, tapi orang-orang itu malah tendensinya mereka tuh lebih cenderung percaya sama yang most like gitu loh, kayak paling banyak like-nya gitu loh. Mereka percaya yang dominan. Ini menurut aku ya kayak Jadi gampang kayak gampang ke distract gitu loh. Iya, padahal ini misal katakanlah aku menyuarakan kebenaran nih, tapi aku nggak top like gitu ya. Tapi orang-orang lebih percaya yang top like, yang dia itu nyebar hoax atau buzzer gitu. Makanya kan kayak aduh, daripada ribet sama orang TikTok nggak usah komen deh gitu. Dan suka labeling kan jadinya mereka nge-labeling. Iya, makanya kan dibilang TikTok ya kalau di X ya aplikasi kandang nggak kandang bodoh. Iya, orang bodoh kan aku kayak ini jangan ini ya, jangan tersinggung ya teman-teman. Tapi kita kayak memang berbeda, penggunanya tuh berbeda. Tergantung algoritma kalian. Tapi kalian pernah nggak bikin meme? Itu nih. Kalau horor gimana? Aku pernah sih, tapi bukan tentang politik sih. Paling kayak karena K-pop gitu kan. Karena kan aku tahu meme dari aku tahu meme itu kan dari K-pop. Terus loh kok udah beda ya sekarang gitu. Ya udah sih paling itu. Kalau dari aku sih kalau bikin sendiri enggak ya, tapi aku suka nyebarin meme gitu. Jadi karena aku tuh nggak tahu ya, ini dianggapnya anak-anak kan lucu ya. Aku tuh tidak mau terlihat tidak lucu, makanya aku selalu up to date. Aku selalu nyebarin meme yang aku rasa tuh itu tuh lucu gitu. Jadi orang-orang tuh bisa ikut ketawa juga gitu loh. Jangan cuma aku doang nih yang tahu, kalian juga harus tahu gitu. Apa itu termasuk branding kalian juga gitu? Ya
bisa gitu sih. dibilang ya. Ya karena kalau misal kita nggak up to date, kadang tuh jokes meme tuh akan terbawa di realita kan. Kalau kita nggak up to date tuh kayak, ih lu nggak tahu gitu. Iya, kita kayak ketinggalan sendiri. Jadi bahan topik gitu ya. Bener-bener. Apalagi kita itu kan cenderung generasi yang lumayan FOMO gitu Iya, kan ya. Jadi kayak takut banget nih ketinggalan ya. Jangan sampai ketinggalan nih apa yang up to date gitu. Tapi sebenarnya meme itu kalau misalkan sekarang itu kan mungkin lebih kayak apa ya, potongan-potongan foto atau dari video gitu kan. Tapi sebetulnya dulu tuh memang kayak sarana dari grafik dan lain sebagainya itu memang sudah ada dari kartun-kartun. Iya bener. Kalau nggak salah karikatur kemarin, gitu ya? sampai sekarang pun Kompas kayak Iya, gitu. ada komiknya. Tuh. Kayak gitu sebenarnya mungkin itu sudah terjadi dari dulu, tapi sekarang tuh kayak lebih sederhana dan lebih Beralih menarik. gitu nggak sih? Iya. Kalau dulu kan versi non digitalnya tuh apa sih? Apa nih digital komik? Ya kayak karikatur gitu. Mungkin sekarang beralih ke digital karena digitalisasi dan lain sebagainya. Kalau nggak salah kemarin Jaya sempat mention digital activism. Jadi itu kayak aktivitas digital di mana meme itu ya itu media kritik tapi dari berbentuk digital gitu, nggak yang kayak kartun ataupun dari koran. Dulu tuh koran-koran banyak kan ya. Iya. Ada kayak pojok komiknya sendiri. Betul. Memang dibuat di headline dia. Untuk Kalau dari analisa teori kalian nih gimana Oke. nih? Mungkin aku bisa kaitin ini sama teori postkolonial ya Kak. Iya. Jadi kalau dari teori postkolonial sendiri itu bisa menganalisis bagaimana meme ini tuh disebut sebagai kritik tapi dikemas dengan humor, dengan cara yang lain gitu. Nah ini kan sama aja dengan apa ya, ibaratnya kita tuh kalau zaman kolonial tuh dulu kan kita masif ya, maksudnya kita melakukan perlawanan tuh secara masif dengan terang-terangan, misalkan langsung ada perang dan lain sebagainya. Nah, kalau meme ini sebagai bentuk perlawanan tapi dikemas dengan cara yang lebih modern, dengan lebih diterima lah di masyarakat seperti itu. Nah, cuman meme ini sendiri tuh bukan tanpa ini ya, bukan tanpa resiko. Pasti ada aja kan resikonya, apalagi di dunia yang sudah digital gini dan saat ini kan sosmed tuh marak-maraknya nih, rame banget. Jadi nggak menutup kemungkinan bakal ada hoax dan lain sebagainya gitu. Makanya kalau dari teori postkolonial sendiri itu ada yang namanya distorsi narasi, di mana perlawanan yang anggapannya ini digunakan untuk sebagai media kritik, tapi dimanipulasi dengan cara diselip-selipin hoax dan lain sebagainya gitu sih. Oke, kalau dari aku sendiri sih, mungkin kalau secara jelasnya aku belum tahu ya teori apa yang dipakai. Tapi kalau menurut aku, meme ini juga sebagai bentuk perlawanan dari hegemoni kekuasaan yang sekarang ada. Gitu. Jadi gimana masyarakat itu bisa melawan nih pemerintahan yang ada dengan, apalagi kan sekarang udah kayak agak otoriter juga ya. Jadi benar-benar harus cari cara untuk perlawanan yang istilahnya lebih dari bawah gitu loh, nggak yang kalau terang-terangan nggak bisa, mungkin bisa kita satuin dari bawah. Grassroots ya. Bener. Jadi kayak kita gerakan zaman dulu ya, kayak perang zaman dulu jatuhnya. Digital root kayak gini. Seru sih kalau misalkan kita tuh bisa mengkritik tuh nggak dengan cara yang mungkin bisa dibilang anarkis ya, tapi pesannya menusuk. Tetap nyampe, iya. Karena kan kita nggak masalah ya, kita mau dengan media apapun menyuarakan ketidaksetujuan itu bebas gitu. Yang penting nyampe dan mereka sadar gitu apa yang mereka lakukan. Tapi pertanyaannya mereka sadar Nah kan? itu dia. Dan mereka lihat nggak? Pasti lihat nggak? Tutup mata deh kayaknya. Kalau Aku sih lihat ya, pasti kan trending nggak sih Iya, ya di mana-mana. apalagi kalau trending tuh pasti lihat. Itu nggak sih kalian tahu yang ini Tugu di IKN itu? Tahu yang Loren episode. Iya, terus sekarang kan jadi ditutup kan karena viral. Coba kalau nggak ada orang yang ngefoto itu. Jadi ya mungkin bakal selamanya akan ada Tugu Loren Ipsum itu kan. Bener-bener. Emang harus tunggu viral dulu nggak sih Iya, baru sekarang bergerak. mungkin ini ya kayak kebijakannya tuh berbasis policy based on viral gitu. Bener-bener. dibilang gitu Banyak sih. kan yang policy yang akhirnya dirubah karena viral. Salah satunya kayak yang Tugu IKN itu ya. Ya, sebenarnya kalau viral tuh bisa jadi senjata dua mata gitu. Kalau misalkan kita
untuk manfaatin itu dengan hal yang baik ya pasti akan menimbulkan hal yang baik juga. Cuman kalau misalkan keviralan itu kan biasanya hanya sepotong video. Kayak misal apa ya, yang kita sempat keprank itu contohnya pas video Yang apa itu ya? Audrey nggak sih Kak dulu? Audrey ya, yang Audrey. Chef Audrey ya kan kadang itu hanya sepotong satu sudut pandang, Iya. satu POV, kita nggak harus mengkritisi nggak sih? iya makanya viral tuh bisa jadi pedang bermata dua kalau Iya. misalkan kita salah, wah kita kena prank se-Indonesia gitu. Kalau itu ada lagi ini nggak sih yang pertama kemarin ya? Oh iya. Kalau mulainya dari mana Yang itu ya? oplosan itu. Iya. Terus akhirnya orang-orang beralih ke jangan sebut merek. Swasta maksudnya. Ini mereka harus sponsor kita nih. Iya, sponsor kita. Maksudnya beralih ke swasta karena pernah viral gara-gara maksudnya di oplos kan. Terus akhirnya muncul meme yang ini loh, yang direktornya dijadiin bahan meme. Ingat ya, Pertamax itu adalah Pertalite Pertalite yang tidak antri. yang fast track gak sih Iya, dia yang bilangnya? fast track gitu. Terus kalau soal tugas kemarin nih, teman-teman bawain apa sih meme yang menarik untuk kalian ulas masing-masing? Mungkin mulai dari Bibil dulu. Kalau aku sih kemarin lebih fokus ke yang ada di Instagramnya Political Jokes ya. Nah, kalau di Political Jokes tuh memang mereka nggak yang selalu berupa gambar. Kadang-kadang kayak tweet dari X, terus habis itu dia post, di screenshot, di post kayak gitu. Nah, tapi tuh kata-katanya lucu-lucu banget gitu. Contohnya kayak misalkan apa ya? Kemarin tau nggak isu yang Indonesia gelap? Iya. Nah, itu tuh mereka tuh kayak plesetin gitu kan, ada nih salah satu pejabat yang bilang kayak, siapa sih yang bilang Indonesia gelap gitu? Enggak kok kayak gitu. Kalian aja yang gelap juga sih. Iya. Nah, terus si Political Jokes tuh bilang kayak gini, apa namanya? Iya, Indonesia gelap soalnya lagi malam hari atau apa gitu, makanya diplesetin gitu loh. Cuman menurutku itu lucu banget sih. Karena itu kan satir ya sebenarnya. Iya. Kalau dari Laura? Kalau aku sih ini ya, yang reaksi Prabowo setelah apa ya, aku lupa. Pokoknya ada kayak satu siklus meme gitu, satu siklus gimana Prabowo itu dia tuh buat kebijakan, tapi dia juga yang narik. Jadi kayak seakan-akan dia tuh sok-sokan pahlawan dalam tanda kutip ya. Iya, itu menurut aku kayak wah ini to the point tapi meme banget nih gitu kan. Ya itu, jadi kalau menurut aku ya bener sih gimana cara dia ngerespon itu, kayak padahal tuh dia yang buat itunya, cuman dia kayak seakan-akan tarik semua kebijakannya gitu tuh nggak bener kayak gitu. Itu menurut aku Sebenarnya lucu kalau sih. menanggapi Haura ya, ini juga menurut aku itu berdampak sama ini. Karena kebetulan aku join grup kan, sempat dengar yang CPNS bakal diundur bulan Oktober. Iya. Itu masyarakat bilang gini, ayo kita tunggu nih siapa hero-nya, siapa pahlawannya, Iya, presidennya kan? atau wapresnya. Karena mereka tuh udah menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah yang pada akhirnya mereka sendiri yang bikin, mereka sendiri yang narik. Jadi itu adalah upaya mereka untuk membranding diri. Iya, bahwa jadi gua kayak citra pahlawan. publik tuh masih tetap positif percaya. Iya. Tapi kalau aku ngelihatnya kayak mereka tuh heboh sendiri gitu loh kan. Jadi kayak ya udah, kalau emang kucuk-kucuk gak jadi nggak usah Nggak buat usah kayak buat. gitu. Kayak bikin huru-hara aja. Ya kan kita jadi nambah kerjaan untuk hujat mereka ya. Jatuhnya malah memecah belah gitu loh. Padahal kan mereka niatnya untuk citranya bagus kan. Tapi malah jadi kayak gitu, menurut aku aduh nggak banget gitu. Harus tuh gimana? Kalau sama sih kayak Aurel. Maksudnya itu kayak jadi salah satu branding mereka supaya citra di masyarakat bagus. Benar. Mungkin kalau orang nggak kritis sama situasi kayak gitu dengan berita-berita yang ada kayak gitu, mereka akan menanggapinya kayak wah ini keren sih, ini superhero. Ini Padahal Prabowo. ada target marketnya gitu. Iya ada marketnya Iya, ada kan. marketnya memang. Iya itulah gitu. Iya, mereka jadinya Benar. oh kita ini kan ulah mereka, anak abah. Ya, gitu. Iya benar. Terus kayak padahal
sebetulnya tuh ya itu cuma karangan mereka supaya branding mereka jadi bagus gitu. Oh, di politik tuh ada namanya teori framing nggak sih Kak? Iya benar. Jadi kayak memang ada kayak kita tuh dianggap sebagai sosok pahlawan karena memang ada marketnya. Terus Iya. kadang tuh karena kita masyarakat Indonesia tuh kan gampang iba ya. Jadi kebanyakan iya benar. iya. Berpengaruh juga Iya. sih ya kita itu. Makanya itu juga dijadikan sebagai salah satu cara untuk berkampanye, terus cara untuk apa ya ibaratnya pencitraan gitu Iya, ya, branding supaya- politik gitu ya. branding politik supaya bisa menarik masyarakat. Selalu diangkat ya apa namanya Setiap saya pemilu sih. simpati kayak gitu. Betul. Oh, ingat nggak dulu juga ada yang ngomong gini, MBG itu rela pakai dana pribadi dari presiden. Nah itu betul. Padahal itu kalau untuk kepentingan masyarakat luas ya nggak boleh ada dari dari pribadi ya maksudnya mengeluarkan uang pribadi untuk kepentingan masyarakat gitu karena nanti jatuhnya konflik of interest gitu nggak sih? iya betul. Tapi kan memang harusnya sudah ada anggarannya. Iya. Cuma anggaran itu nggak seharusnya dibuat kebijakan yang kurang bermanfaat bagi masyarakat dan banyak celah untuk dijadiin korupsi. Iya, jadi sebagai lahan Ladang basah ya, aku juga pemikiran ladang basah banget ya untuk mereka. kayak maksudnya dalam artian masyarakat tuh sudah mengurangi kepercayaan terhadap pemerintah gitu loh. Kok malah mau dibikin seperti itu? Tahu sendiri ini realitanya ya. Saya bukan menyebar kebencian nih Kak, tapi kan emang realitanya kayak gitu ya gitu. Jadi menurutku sudahlah pencitraan di masyarakat tuh karena udah basi gitu loh. Kayak udah ngapain masyarakat juga udah nggak ini. Kecuali memang orang-orangnya mereka yang memang dibayar untuk pro gitu ya, kita nggak tahu ya. Buzzer Banyak Kalau- itu ini kalau- paslon itu buzzernya. Iya lagi. Apalagi kalau di ini selalu komennya 400 cair-cair gitu tau gak? Salah ya kayak udah mereka udah debat. Gimana? Enggak, maaf Kak. Misalnya di mereka ada debat nih. Terus ada topik di topik trending itu langsung komen cair gitu. Saya itu juga salah satu meme gitu nggak sih? Iya, betul. Nah mungkin emang meme ini bertujuan untuk ya melawan pemerintah gitu ya. Benar. Karena itu dong sih yang kayaknya paling gampang diserap sama masyarakat ya. Yang bisa kita lakuin sekarang sih. Karena kalau aku ngeliatnya meme ini tuh lebih apa ya, lebih sederhana gitu loh dibanding kayak misalkan kita bikin narasi yang panjang gitu ya, menyuarakan keadilan. Ya memang itu betul gitu ya, mungkin ada marketnya sendiri. Tapi kalau ini tuh kita bisa nge-reach out banyak orang gitu. Insight-nya juga jadinya lebih luas gitu kan. Makanya aku bilang meme ini cukup bagus kalau misalkan kita bener-bener mau apa ya, mau bikin suatu pergerakan gitu loh. Tapi lucu juga kan. Ya sama ya kayak mungkin pasangan calon waktu mau menyalonkan diri mereka kan juga brandingnya dari ini ya media sosial gitu ya. Sekarang gantian kita yang mengkritisi mereka melalui media sosial juga dengan meme ini. Betul. Jadi kalau kalian tuh ini kan digital ya. Kalau kalian melihat dari dulu gitu, melihat digital bukan impact aja sih, cuman lebih ke kaitannya dengan politik tuh sekarang gimana. Dan kalau misalkan kalian sebagai mahasiswa politik, sebetulnya antara digital dan politik itu bisa dikatakan apa ya, sangat berkaitan nggak sih ke depannya, atau mungkin mereka ada zamannya sendiri, entah digital entah ke depan apa gitu. Oh, kalau menurut aku sih politik sama digital berkesinambungan ya Kak. Jadi kayak itu nggak bisa dilepasin gitu loh. Kayak gimana pun juga kita harus melek teknologi kan. Dan apa ya, kayak maksudnya mungkin zaman dulu kan politik kan masih kayak saklek ya. Jadi kita harus apa-apa harus, kalau misalnya mau ngelawan harus demo segala macam. Ya sekarang memang perlu juga. Cuman ya ada caranya lah untuk berpolitisasi untuk saat ini gitu loh ya, dengan pakai digital gitu. Dan lagi pun juga ya bener yang tadi ada branding politiknya juga kan. Jadi kita memang memanfaatkan apa ya yang digital yang sekarang ada gitu sih. Jadi emang nggak bisa dilepasin sih kalau menurut aku.
Oke, kalau dari aku sendiri sih kayaknya untuk masyarakat dan politik ini memang sudah resisten dengan teknologi ya Kak ya. Jadi kalau aku mikirnya tuh teknologi tuh nggak akan mengalami kemunduran. Maksudnya dalam artian kedepannya pasti bakalan lebih diupdate lagi gitu. Jadi nggak mungkin dong nanti kita sekarang sudah digitalisasi, nanti kita mengalami kemunduran lagi gitu. Kayak nyebar lewat media cetak atau apa gitu. Memang itu sebenarnya ada, cuman change untuk orang make media sosial tuh akan lebih tinggi gitu loh. Makanya kalau aku ngeliat di sini untuk 5-10 tahun ke depan berpolitik di dunia digital nih masih cukup oke banget gitu, masih cukup diminati terutama di era yang sekarang gitu. Kayak kemarin kan kita sempat di 4.0, kemudian sekarang kita di 5.0 gitu yang lebih maju, lebih ada AI dan lain sebagainya. Maka interest orang juga terhadap teknologi baru ini pasti bakal lebih banyak gitu. Jadi orang-orang bisa lebih banyak bersosial media gitu. Tapi menurut kalian layak nggak sih Indonesia untuk menghadapi masa digital? Aku belum bisa bilang Indonesia tuh siap sih, karena masih banyak kalau kita lihat juga masih belum banyak orang-orang yang ngerti gitu loh. Sekedar untuk daftar sesuatu aja tuh masih harus dimintain tolong segala macam. Jadi kalau menurut aku, kalau emang kita mau, kan digadang-gadang Indonesia emas gitu. Jadi Indonesia cemas. Iya, Indonesia cemas, Indonesia gelap gitu kan. Jadi kan kayak kalau emang dari pemerintahnya mau kita maju, ya mereka juga berusaha untuk membangun citra yang buat masyarakat tuh percaya gitu loh. Jadi ya saling sih, semua elemen sih kalau menurut aku untuk sama-sama. Tapi kan sebenarnya basicnya kalau menurutku tuh kan pendidikan ya. Dalam artian mau kita ada kemajuan teknologi, kemajuan apapun, kalau nggak diimbangi sama intelektual ya itu percuma juga gitu loh. Sedangkan sebenarnya di Indonesia ini sumber daya manusia yang nggak kurang-kurang lah, sudah cukup baik gitu ya. Cuman masalahnya yang sangat disayangkan ini kenapa pemerintah itu tidak memprioritaskan pendidikan sebagai ini tujuan utama gitu loh. Malah pendidikan sama kesehatan itu jadi prioritas penunjang. Itu kan aneh banget ya. Padahal kalau kita belajar ilmu politik kan seharusnya yang paling diutamakan untuk bisa ibaratnya mencapai kesejahteraan masyarakat itu kan ya pendidikan, salah satunya pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, ekonomi. Nah, kalau dimulai dari pendidikannya aja yang kurang merata dan tidak diprioritaskan, ya gimana untuk mencapai Indonesia emas gitu loh. Karena kita lihat aja realitanya sekarang, Indonesia juga masih kalau di-compare sama tetangga-tetangga kita masih ketinggalan jauh banget. Belum bisa ngimbangin gitu loh. Dan nggak merata ya, hanya berpusat di Jawa juga kan. Jawa sentris. Kemarin ada teman kalian yang bawain Jawa sentris. Menarik sih juga. Kalau kalian tuh TS-nya gimana kemarin? Yang mata kuliah lain itu ada yang semenarik ini nggak? Kalau aku sih, menurut aku kali ini UTS ini lumayan gampang ya untuk dilakuin ya, karena memang sehari-hari dan kita nggak perlu yang effort banyak gitu loh. Cuman perlu ya mungkin dianalisisnya aja gitu. Dan emang menurut aku ya Bu Am pun juga orangnya up to date gitu loh. Jadi kayak beliau itu benar-benar yang memberi kita tugas tuh yang ya sekitaran lagi apa yang terjadi gitu loh. Setiap kelas pun juga bahasnya apa nih yang lagi kejadian gini-gini. Jadi kita jadi melek gitu loh. Kita aku yang jujur awalnya tuh nggak terlalu yang ini banget sama politik, walaupun aku anak politik, cuman pas kelasnya Bu Am tuh jadi kayak oh iya ya ada ini ya, kemarin dijelasin nih sama dosenku, jadi kayak gitu sih. Jadi kayak langsung bisa mengimplementasikan ilmu kita gitu. Karena kan sejauh ini nih kakak-kakak kan juga anak politik ya, dan kita tahu kan kita selalu baca teori dan itu udah bosen banget. Time ago kita udah bisa membayangkan kadang ini banget sih. Kalau dari ini mata kuliah pemerintahan lokal gitu, mungkin kalian bisa jelasin nggak garis besarnya pemerintahan lokal itu kayak gitu? Kalau menurut aku
sih pemerintahan sekarang tuh sebenarnya baik, tapi baiknya tuh nggak usah gitu loh. Jadi kayak Wah ini bisa jadi motivasi. Baiknya gak usah. jadi tuh kayak baik-baik terus nggak usah. mereka tuh terlalu memaksakan, bener intinya tuh memaksakan itu. Jadi ya itu bikin kebijakan jelek, tapi maaf ya Mau ya bukannya pemerintah. jelek, baik cuma maksudnya kalian udahlah diem aja gitu loh, kayak nggak usah ada aja Bisa nggak gebrakannya. sih gitu? Diem aja. Gini deh, kita buka sosmed, ada nggak kabar baik hari ini? Iya, jadi selalu ada gebrakan baru. Karena kayak ada one day one bad news kan. Iya, one day one bad news. Jadi sebenarnya tuh apa ya? Ya memang sih kan ada teorinya juga. Cuma kan nggak bisa teori itu kan maksudnya nggak yang dinamis gitu loh kan. Jadi ya udah stuck di situ aja. Sedangkan kan pemerintahan kita kan dinamis ya, ada aja gejolaknya kan. Jadi kan menurut aku ya pemerintahan lokal ini penting banget ya, apalagi buat ya kalau emang lagi kita yang ngelihat pemerintah tuh kayak udah muak gitu kan, ada banyak orang kan yang udah muak juga. Jadi menurut aku ya penting sih pemerintahan ini, belajar pemerintahan lokal ini, ngelihat kita pun juga kebijakannya dibuatnya kayak gitu, terus juga pemerintahannya juga bobrok lah istilahnya. Jadi ya emang bagus-bagus aja sih. Kalau aku sih karena belajar pemerintahan lokal ini kita kan belajar birokrasi yang desentralisasi ya. Jadi ibaratnya dari pemerintah pusat didesentralisasi ke pemerintah lokal ya, mungkin di daerah pemerintah gitu. daerah. Jadinya kita di sini tuh tahu yang sebenarnya harusnya dilakukan pemerintahan daerah itu ngapain sih gitu. Nah, tapi kan kita bisa lihat nih, loh kok ternyata di realitanya nggak seperti itu gitu loh. Makanya kita gimana ya caranya mengkritik. Nah, mengkritiknya salah satunya dengan meme ini tadi gitu. Jadi masih berkesinambungan banget kalau untuk buat analisis sederhana di fenomena-fenomena yang memang terjadi akhir-akhir ini gitu loh. Masih sangat relate gitu. Sebenarnya menarik sih karena nggak semua tugas itu apalagi politik ya, kayak orang-orang tuh pasti banyak yang mikir kalau politik tuh sebuah hal yang usang kuno, Gitu. konservatif gitu Strict ya. banget nggak lah bisa ibaratnya. diapa-apain. Makanya ketika ada istilahnya persatuan antara digital dan politik itu kayak mungkin banyak orang juga yang emang bisa gitu kan, emang bisa. Padahal fenomena itu tuh sudah berjalan dengan sendirinya tanpa kita sadarin gitu. Misalnya dari penyebaran meme tadi, tren dari Twitter, karena keviralan tuh justru sangat berdampak kepada pemerintahan dan kebijakan gitu. Itu hal yang menarik dan gak asal kita sadari. Iya, based on viral. Betul. Iya, dan aku ngerasa dengan adanya sosial media ini anak-anak tuh jadi lumayan melek politik ya dibanding dulu. Karena dulu kan orang mikirnya politik ya sekedar politik praktis ya, kalau kasarnya bilangnya kayak gitu. Nah sekarang tuh anak-anak lebih mulai peka, lebih mau berkontribusi, dan which is ini bagus ya. Sedangkan dulu-dulu kan kita hanya menggadang-gadang ya. Contohnya kayak misalkan program-program dari KPU atau mungkin dari Bawaslu dan lain sebagainya memang berkaitan misalkan dengan pemilu gitu ya. Kita tuh kan ngotot banget nih, ngoyo banget nih gimana sih caranya anak-anak yang sekarang kan Gen Z kan lagi presentasinya tinggi banget ya buat pemilu. Nah, gimana caranya tuh kita menarik hati Gen Z? Tapi kan sejauh ini kan yang dilakukan hanya sosialisasi kayak Boomer gitu itu ya. ya, malah Boomer banget gitu ya. Tapi sekarang ada meme, terus anak-anak Gen Z mulai bersuara di Politik fun gitu ya. Benar-benar. itu justru malah diterima dan menurutku rasionya jauh lebih tinggi dibanding dengan cara-cara yang udah lama gitu, yang kuno gitu. Dan lebih menghemat anggaran gak sih? Karena Iya, kita cuma nah kayak tuh. Medsos doang ya, kuota Oh jadi gak ada lahan basah dong. bener-bener iya ya. Kalau misalkan ini ya, kalau sosialisasi itu kan orang-orang malas dengerin nggak kena gitu. Bang anggaran. Malah kadang-kadang itu orang datang cuman buat ngincer insentifnya atau apa Konsumsi. iya sih itu. Kalau buat mahasiswa itu yang paling penting sih buat anak kos. Nah guys, sudah lama banget kita ngobrol-ngobrol sama Nabila dan juga Haura dan juga Restu.
mungkin sebagai sesi penutup ya teman-teman, ini kan meme adalah hal yang fun, tapi ketika fun itu dilakukan secara berlebihan, banyak yang justru jadi senjata buat diri sendiri gitu kan. Anggaplah jempolmu adalah harimaumu gitu. Nah, mungkin tips dan saran dari Nabila dan Haura terkait penyebaran meme atas kritik yang terhadap pemerintahannya gimana sih, tips dan triknya untuk agar tetap aman? Kalau dari aku sih kita tetap perlu screening ya. Kita nggak cuman berakhir di ketawa doang gitu kan. Kita kalau meme itu outputnya adalah bikin kita seneng kan, bikin kita happy, bikin kita ketawa. Tapi kalau dari aku sih, kalau bisa jangan cuman berhenti di ketawa doang, tapi bagaimana kita menyikapi setelahnya gitu. Apakah kita masih mau speak up lagi atau kita cari lebih dalam fenomena apa yang terjadi. Terus tapi kita juga perlu screening juga. Ini bener nggak sih, hoax nggak sih, kayak gitu. Apalagi sekarang kan kemajuan teknologi udah pesat banget ya, jadi pasti gampang dong cari informasi. Itu sih dari Aku setuju sih yang Nabila bilang, karena menurut aku juga banyak juga kayak meme-meme yang sekarang itu sebenarnya itu jatuhnya malah ujaran kebencian ya, bukan kritisi atau sindiran. Jadi ya kita walaupun emang niatnya untuk perlawanan, cuman nggak boleh juga untuk ujaran kebencian, karena ada undang-undang juga kan. Jadi ya, jadi untuk melindungi diri kita sendiri ya, jadi lebih baik kita pilih-pilih juga sih mana yang emang sekiranya bisa kita sebarkan, bisa kita setujui, dan kalau memang sekiranya kita pikir oh ini udah ujaran kebencian nih, itu udah stop di kita aja, nggak usah kita apa-apain lagi. Jadi intinya bijak bersosial media gitu ya. Bijaklah bersosial media. Ada slogannya nanti di sini. Iya, bijaklah bersosial media. Oke, thank you Haura, Nabila. Udah bisa ngobrol-ngobrol sama kita di ruangan FISIP yang sangat asri ini dan indah ini ya. Masih kalau kalian mau sekolah di FISIP UNER, kita merekomendasikan UNER karena UNER sendiri sudah cukup bahagia di Indonesia. Iya, betul. Berapa peringkat berapa sih? Lu sekarang peringkat 2 dong. 2 dong. Bangga ini. Terus kemarin juga ini ya masuk nominasi 100 kampus terbaik dunia yang melakukan kesetaraan gender. Kita FISIP nih. Nah, untuk perempuan-perempuan yang mau aman ya, ngerasa safe, sekolah di sini aja ya. Di FISIP. Bayar berapa sih sama UNER? ini buzzer UNER tadi. UNER.